A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar pada diri kita. Alhamdulillah, sampai detik ini masih kita rasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau tentunya, para sahabat seluruhnya, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, mungkin ini pertemuan pertama kita setelah liburan Ramadan. Bisa dimulai lagi kajian. Sebelumnya di pekan yang lalu sudah mulai juga di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua yang hadir di majelis ilmu seperti ini janji sebagaimana yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Tidak ada hal ini tidak bisa dipungkiri. Seorang yang belajar ilmu agama, jalan ia ke surga akan semakin lebih mudah. Alasannya, karena seorang yang belajar ilmu agama, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar di dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Yang benar ia lalui, yang tidak benar tidak ia jalani. Kalau ini terus dilakukan sampai hayat dia istiqomah, maka catatan dia di buku catatan malaikat bagus. Jadi perjalanan dia nanti setelah kematian menuju ke hari akhirat, mulai dari dibangkitkan, dihisab, ditimbang lewat sirat, itu nggak akan ada masalah karena catatannya di dunia bagus. Beda halnya dengan orang yang tidak belajar ilmu agama. Di dunia ini dia akan bisa jadi salah menyikapi. Dikira benar ternyata salah, dikira salah ternyata itu yang benar. Akhirnya dia salah jalan di dalam meniti jalan hidup di dunia ini. Itu nanti efek buruk di akhirat banyak sekali, bisa jadi halangan-halangan didapatkan karena catatan amalan dia di dunia tidak bagus. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di dalam kebiasaan kita belajar seperti ini. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan kali ini dan di kesempatan berikutnya sebuah materi yang mungkin perlu untuk segera kita bahas, yaitu mengenai udhiyah atau ibadah yang akan kita song-song nanti di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Ini sesuai dengan permintaan dari takmir. Materi biasa kita tidak kita lanjutkan dulu karena ini sudah akhir Syawal Akhir Syawal. Ada yang belum puasa Syawal 6 hari?
Bapak-bapak, ibu-ibu? Oh, kurang satu, alhamdulillah. Bagi yang belum sama sekali, masih bisa puasa full 6 hari berturut-turut mulai besok. Mulai besok. Bagi yang belum sama sekali. Karena Syawal di kali ini akhirnya nanti sampai 20 Mei nggih. Kalau tidak salah, lihat kalender tadi, 20 Mei itu 30 Syawal. 30 Syawal. Jadi kalau besok hari Ahad mulai puasa, Ahad besok tanggal 14 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu masih bagi yang belum puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, mengingat keutamaannya yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disambung ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Jadi pahala setahun penuh seorang puasa bisa didapatkan dengan puasa Ramadan kemarin disambung dengan Syawal 6 hari saja. Monggo, kalau saya juga masih ada beberapa. Tapi kalau besok ya ada undangan walimah sih ya. Jadi kalau mau puasa sayang. Nah, ini penghalang kita Syawalan ya. Ternyata banyak undangan walimah di bulan Syawal ini juga. Ya dipilih, masa ngikuti undangan terus akhirnya nggak puasa sama sekali. Ya nanti ada beberapa undangan yang mungkin kita hadir tapi puasa. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Pembahasan tentang fiqhul udhiyah ini kita ambil di buku kitab yang biasa kita kaji. Tetap kita tidak memakai rujukan yang lain. Kita fokuskan di sini saja biar fokus, tidak berpanjang lebar ke sana kemari. Kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Fikih praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Di bab ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama dibahas ini ta'riful udhiyah wa hukmuha wa adillatu masyru'atiha wa syurutuha. Definisi udhiyah, kurban. Insyaallah ini sudah pada tahu, nggak perlu kita panjang lebar. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang dilakukan kaum muslimin dengan cara menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ibadah korban definisinya seperti itu. Adapun hukumnya, lah ini yang jadi mungkin agak kita bahas sedikit panjang lebar. Di sini tertulis al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar, surat pendek di antara surat-surat pendek yang kita sukai. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Di sini para ulama tafsir menafsirkan solat yang dimaksud solat id. Setelah solat id dilakukan wanhar, menyembelih. Jadi di sini ada perintah dari Allah, menyembelihlah. Nah, ini menunjukkan hukum asalnya aslinya wajib nggih perintah itu. Tapi nanti ada dalil yang lain yang menyimpangkan dari wajib ini menjadi sunnah saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Nabi SAW juga melakukan udhiyah ini. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing amlahaini aqranaini. 2 kambing ini warnanya putih campur hitam. Aqranaini, ada tanduknya, bertanduk. Dabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih kedua kambing ini dengan
tangan beliau, wasamma wa kabbara, beliau baca bismillah dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sihafihima, beliau menginjak satu sisi kambing itu dengan kaki beliau. Jadi kambing beliau dahulu Nabi kita menyembelih enggak dibantu dipegangi orang-orang. Dipegang sendiri, kaki kiri nginjak kepalanya, sisi sebelah kirinya, kemudian tangan memegang kepala tangan kiri, kanan membawa pisau. Jadi ditindih dengan kaki kiri beliau. Jadi nggak ada yang megangi. Kalau bisa silahkan dicoba. Kalau nggak bisa takut lari ya minta bantuan orang lain. Nggak ada masalah. Tapi ada sebuah pendapat yang lain, ma'asyiral muslimin wa muslimat, tentang hukum korban ini. Ternyata ada sebagian para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pendapat hukum korban ini wajib. Hukum korban ini wajib. Hukum korban ini wajib. Jadi bukan sunnah muakkadah. Dalil yang dipakai kalau dipaparkan satu persatu dibandingkan dengan dalil yang mengatakan sunnah muakkadah, kedua pendapat ini sama-sama punya dalil nggih, dan dua-duanya kuat. Dua-duanya dalilnya kuat, pakai hadis yang sahih, pakai ayat-ayat Quran. Nah terus gimana menggabungkan dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam, di kitab tafsir Adwaul Bayan, sang penulis memberikan solusi dari perselisihan para ulama, hukum korban itu wajib atau sunnah saja sih? Dikasih jalan keluar. Beliau mengatakan selayaknya bagi orang yang mampu tidak meninggalkan berkorban. Karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Ini khusus ya bagi orang yang mampu bisa membeli hewan korban saat itu atau bisa patungan sapi saat itu. Selayaknya untuk tidak meninggalkan berkorban. Supaya apa? Lepas tanggungan. Soalnya ada yang berpendapat wajib. Kalau dia nggak berkorban, uangnya malah dipakai yang lain, bisa jadi dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Menurut sebagian ulama yang mengatakan hukum korban ini wajib. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini bisa jadi solusi buat kita. Sunnah atau wajib sih? Ya bagi yang mampu diusahakan berkorban biar lepas tanggungan dan lebih menenangkan hati. Ini mungkin tentang masalah hukum berkorban. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, hukum asal berkorban itu masing-masing disembelih sendiri-sendiri nggih. Tapi kalau mau diwakilkan ke yang lain enggak ada masalah. Dititipkan di masjid, kemudian ada panitia yang mengurusi, enggak ada masalah. Tapi kalau mau diurus sendiri di rumah, repot sendiri, ya sibuk sendiri, atau mau kerja bakti sekeluarga ngurus satu kambing ini juga enggak ada masalah. Jadi enggak mesti menyembelih korban itu harus di masjid, bisa masing-masing di rumahnya. Tapi ada syarat seseorang sah dikatakan ibadah korbannya. Yang pertama, seorang itu beragama Islam. Insya Allah ini jadi syarat utama ya. Orang kafir kok mau nyumbang ke masjid sapi untuk korban, pripun Pak, panitia menerima atau enggak? Menerima. Diambil dagingnya saja ya. Ya diambil dagingnya saja dibagi-bagikan, tapi tidak dinamai udhiyah. Hanya sekedar bantuan daging ya gitu nggih. Tapi kalau orang Islam melakukan ibadah itu di hari Idul Adha, maka itu teranggap korban yang banyak sekali keutamaannya. Yang kedua, al-bulughu wal aqlu. Seorang itu dewasa dan berakal. Jadi barang siapa yang belum dewasa dan tidak berakal, maka tidak dibebani syariat korban ini. Ada anak kecil, uangnya banyak. Apakah juga dianjurkan berkorban? Ya tidak dianjurkan.
karena belum memenuhi syarat al-bulugh. Kemudian yang ketiga al-istita'ah. Al-istita'ah ini kemampuan. Jadi seorang di hari Idul Adha atau sebelumnya dia mampu untuk menghadirkan binatang yang disembelih ini dengan uang dia. Bahkan ini ya 3 syarat seorang disyariatkan untuk berkorban. Ada pendapat yang lain, bagi seseorang yang belum mampu saat itu maka dianjurkan untuk berhutang. Tapi ini ada perincian ya. Dianjurkan berhutang untuk berkorban. Siapa itu? Bagi orang yang aslinya mampu tapi ngepasi waktu itu nggak ada uang. Tapi kalau dia berhutang nanti bayarnya gampang karena ada yang diandalkan. Intinya pemasukan dia ada tapi pas saat itu belum ada. Maka dianjurkan orang ini untuk berhutang. Tapi bagi orang-orang yang emang miskin, kalau ngutang malah tambah susah, nggak lunas-lunas hutangnya, ini tidak ada anjuran untuk berhutang demi berkorban. Tidak. Wallahu ta'ala alam. Ya nanti ditimbang masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang mampu bayar utang misalkan demi berkorban atau tidak. Ini ditimbang masing-masing. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ma yajuzu al-udhiyatu bihi. Hewan apa saja sih yang sah untuk disembelih pada Idul Adha nanti? Maka di sini sepakat para ulama tidak sah sembelihan kecuali hewan itu termasuk kategori bahimatul an'am, hewan ternak. Apa itu? 3 saja. Al-ibil, onta. Al-baqar, sapi. Al-ghanam, kambing. Onta di Indonesia qadarullah enggak ada. Jadi cuma 2 saja pilihan yang kita punya, yaitu sapi dan juga kambing. Bolehkah seorang korban dengan hewan selain ini meskipun lebih mahal? Jawabannya enggak boleh. Tidak sah. Ada seorang kaya, dia punya kuda. Kudanya harganya sampai 20 juta. Kuda mahal nggih. Kuda yang biasa dipakai untuk pacuan itu, kuda-kuda pilihan. Atau bahkan sampai 100 juta, seharga mobil BMW miliaran ya. Ada kuda seperti itu. Sahkah seorang korban dengan kuda? Maka jawabannya tidak sah. Tidak sah seorang berkorban dengan kuda, karena 3 jenis hewan ini saja yang Allah tetapkan di surat Al-Hajj ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan ibadah untuk mereka, supaya mereka bisa menyebut nama Allah atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka yang berupa bahimatul an'am. Kata bahimatul an'am, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, itu cuma 3 binatang saja. Onta, sapi, dan juga kambing. Tidak ada para sahabat zaman dahulu menyembelih kuda, enggak ada. Keledai liar juga enggak ada. Cuma 3 ini saja yang dahulu Nabi dan para sahabat pernah menyembelihnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terus kadarnya bagaimana? Maka tajzi'u syatun fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitihi. Ini mungkin solusi ya bagi sebuah keluarga yang qadarullah anggota keluarganya mampu korban semua. Maka di sini diimbau sah cukup 1 keluarga itu 1 sembelihan saja. Pahalanya akan mengalir untuk seluruh anggota yang lain. Jadi tidak perlu dikhususkan kambing ini untuk saya, kambing satunya untuk istri saya, kambing satunya lagi untuk anak saya yang pertama. Enggak perlu. 1 kambing ia menyembelih dengan kualitas kambing yang mungkin besar, gemuk gitu ya. Itu cukup untuk dia dan keluarganya
baik yang hidup dan yang sudah meninggal. Pahalanya sampai ke sana semua. Tapi kalau misalkan satu anggota keluarga yang lain pengen korban juga, bagaimana? Ya mending nggak usah. Uangnya dipakai untuk sodakoh jenis yang lain saja. Adapun ibadah yang berupa korban cukup kepala keluarga satu ini saja. Nggak perlu masing-masing untuk korban sendiri-sendiri karena pahalanya sudah mencukupi semuanya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yud'imuna. Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu seseorang lelaki kepala keluarga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu masing-masing menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Mereka makan dari satu kambing ini sebagiannya, kemudian sebagiannya untuk memberi makan orang yang lain. Dan tidak ada cerita dahulu Nabi menyembelih untuk istrinya sendiri, untuk anak-anaknya sendiri, enggak. Beliau bahkan menyembelih kambing ini untuk diri beliau, bahkan untuk seluruh umat Nabi yang tidak bisa menyembelih. Beliau meniatkan di dalam sembelihannya seperti itu. Jadi sekali lagi cukup satu rumah, satu kepala keluarga, satu sembelihan saja. Meskipun seluruh anggotanya mampu semuanya karena sudah bekerja. Terus untuk apa kan? Ya untuk sodakoh model yang lain. Kalau misalkan ingin mengeluarkan sodakoh di waktu itu, jangan beli kambing lagi. Kemudian ya juzu tadhiyatu, boleh menyembelih sapi untuk 7 orang dan juga onta untuk 7 orang. Kalau biasa di sini sapi nggih, kalau onta enggak. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dahulu kami menyembelih bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah satu onta untuk iuran 7 orang dan satu kambing untuk iuran 7 orang. Jadi iuran sapi itu boleh, nggak ada masalah. Apakah harus sama masing-masing yang iuran ini? Jawabannya iya, harus sama. Jawabannya harus sama. Misalkan dapat 1 ekor sapi, harganya 21 juta. Maka masing-masing orang harus bayar 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kalau ada satu orang yang tidak mampu, saya mampunya 2 juta. Nah ini dia belum termasuk dapat satu bagian, belum. Kecuali solusinya ada yang genepi. Ya sudahlah. Ini baru terkumpul 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 2 juta, baru 20. Ya sudahlah, saya ngeluarin 1 juta lagi sebagai hadiah buat yang iuran baru 2 juta tadi. Nah, ini bisa disolusikan seperti itu. Apakah harus dibilang dulu bantuan 1 juta ini? Enggak perlu nggih. Hadiah itu enggak ada syarat harus diberitahukan. Tiba-tiba dikasih tanpa sepengetahuan dia, itu enggak ada masalah. Tapi insya Allah ya kalau bisa sama semuanya, pahalanya bisa dibagi rata. Tidak ada yang dapat banyak, tidak ada yang dapat sedikit. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya sedikit tambahan, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Kalau ditanya afdal yang mana antara 2 jenis binatang ini, saya punya uang Ustaz 3 juta. Saya ikut iuran sapi atau beli kambing seharga 3 juta ini. Maka di sini perlu memperhatikan beberapa hal. Kalau ditinjau lebih utama mana? Kalau yang korban itu 1 orang 1 jiwa hewan,
yaitu satu orang satu sapi, satu orang satu kambing, misalkan ya, jelas ini lebih utama satu orang satu sapi. Ini jelas. Satu orang satu sapi itu lebih baik daripada satu orang satu kambing. Cuman kalau sapi ini dibagi 7, akhirnya jadi 1/7 sapi dengan satu kambing. Nah, ini ranah perselisihan para ulama. Yang pernah saya baca, wallahu ta'ala alam, ada yang mengatakan lebih utama daripada 1/7 sapi, lebih utama 1 ekor kambing. Alasannya apa? Karena 1 ekor kambing ini dia serahkan sama Allah untuk dirinya sendiri. Bismillah. Enggak dibagi-bagi dengan yang lain. Tapi ketika sapi disembelih, ini untuk 7 orang, terbagi. 1 jiwa sapi ini terbagi untuk 7 orang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa lebih utama 1 ekor kambing dibandingkan 1/7 sapi? Wallah alam ya, benar atau enggak? Bahasanya 1 ekor sapi seharga 1 ekor kambing yang seharga 1/7 sapi tadi, misalkan kambing seharga 3 juta, ini lebih banyak dagingnya daripada 1/7 sapi. Nah, ini benar atau enggak saya kurang paham. 1 ekor kambing seharga 3 juta, gede ya, insya Allah gede itu, dibandingkan 1/7 sapi, lebih banyak ini dagingnya untuk dibagi-bagikan. Jadi nanti kalau misalkan 7 orang ini, 7 kambing yang seharga 3 juta dibandingkan 1 sapi yang untuk bertujuh, lebih banyak ini dagingnya yang untuk dibagi-bagikan. Ini wallahu ta'ala alam, satu pendapat dari para ulama kita. Adapun kalau memperhatikan beberapa orang itu kalau dikasih daging kambing pada enggak mau, karena ada darah napa Pak? Sekali makan langsung mumet niku napa niku? Darah tinggi. Wah, ini ya kalau ada pertimbangan seperti itu ya mending sapi. Ya mending sapi saja. Kalau misalkan dibagiin daging kambing malah enggak diterima, karena banyak orang yang kalau makan kambing mumet. Nah, ini wallahu ta'ala alam nggih, nanti dipertimbangkan masing-masing tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam. Yang korban 1 orang 1 sapi itu setahu kita hanya orang-orang kaya yang beneran kaya banget gitu ya. Yang sering terlihat itu ya kayak Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu itu kalau kita simak liputan beritanya, ini sapi limosin, wah harganya berapa ratus juta, wah, sendirian itu Pak Jokowi, enggak patungan nggih Pak Jokowi nggih. Pak Jokowi sendirian itu. Ya mungkin ada bos mana gitu atau artis mana, ada 1 orang 1 sapi sendirian nama dia. Tapi kalau di sini ya dimaklumi masih banyak keperluan selain untuk ini banyak nggih. Sudah 1/7 sapi itu alhamdulillah. Mungkin ini ma'asyiral muslimin wal muslimat tentang masalah hewan yang sah dijadikan untuk sembelihan. Adapun di beberapa tempat ada kerbau. Wallahu ta'ala alam, kerbau ini enggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau kerbau ini satu keluarga dengan sapi, maka hukumnya sama, boleh dikorbankan. Kerbau nggih, kerbau. Bukan banteng nggih. Banteng itu jenis binatang lain, bukan keluarganya sapi dia. Tapi kalau kerbau dia satu keluarga dengan sapi. Jadi para ulama memasukkan kerbau ini jamus ya bahasa Arabnya, boleh juga untuk dijadikan binatang korban. Di beberapa daerah enggak ada sapi, adanya kerbau. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, tentang kategori umur di masing-masing binatang yang sah untuk berkorban tadi. Maka kalau untuk onta, meskipun enggak ada di sini enggak apa-apa. Minimal umur onta yang boleh dikorbankan itu sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ontanya itu sudah gede, sudah besar,
di tahun kelima ini. Kemudian kalau sapi umur minimalnya 2 tahun. Jadi 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Sapi umur 2 tahun gimana ciri-cirinya? Wah, saya kurang paham. Mungkin yang punya pengalaman sapi ini, apakah sapi punya akte kelahiran, Pak? Cirinya pripun nggih? Yang pernah berinteraksi dengan jual beli sapi. Soalnya terkadang penjual itu pengen cari untung saja, belum 2 tahun dia bilang 2 tahun. Nah, ini kita harus bisa selektif, minimal sedikit banyak cari info. Ciri-ciri sapi 2 tahun itu bagaimana? Saya juga kurang paham nggih tentang ciri sapi 2 tahun, tapi kok pernah dengar ada poel di giginya itu. Jadi gigi depannya itu kalau dia genap 1 tahun, tanggal ganti gigi yang gede. Kalau 2 tahun kemudian ada 2 gigi gede di depannya. Wallahu a'lam. Apakah itu ciri yang bisa dipakai atau kita percaya saja sama penjualnya? Ya bisa. Asal cari penjual yang amanah. Kelihatan ngaji. Wah, iki penjual sapi ini jenggoten pecinan. Wah, insya Allah orang ngapusi iki. Tapi kalau penjual sapi ini kok maaf nggih, nggawa botol apa nggak jelas, kayak ngerokok neh, wah. Terus tatonan misalnya ya, tatonan misalkan. Ini kita ragu-ragu ini penjualnya jujur apa enggak ini. Kayak ngomong, wah baunya ternyata minuman keras. Wah, ini kita nggak percaya dengan penjual yang seperti ini. Cari penjual yang lain saja. Karena kaitannya dengan sah tidaknya sembelihan kita. Adapun kambing, maka ada 2 jenis kambing nggih. Kambing yang pertama kambing Jawa. Ini umur minimalnya 1 tahun. Kemudian yang kedua kambing gembel. Maaf ya, biri-biri atau yang ada bulu lebatnya itu nggih. Kambing apa nggih? Wedhus gembel. Maka itu umurnya 6 bulan. Itu umurnya 6 bulan saja. Kok beda tak? Iya. Kambing Jawa itu kalau baru 6 bulan dia masih kecil. Enggak ada dagingnya. Tapi kalau biri-biri 6 bulan itu sudah gemuk. Ada dagingnya kalau disembelih. Jadi 2 jenis kambing ini, kambing Jawa yang bulunya sedikit sama kambing gembel, wedhus gembel yang bulunya banyak, itu beda tahun. Ini setahun, yang ini 6 bulan. Balik lagi ke pertanyaan, gimana tahunya ini 6 tahun, 6 bulan, ini setahun? Ya kita percaya sama penjualnya saja. Percaya, cari penjual hewan yang terpercaya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ini masyarul muslimin dan muslimat, syarat umur di sah tidaknya sembelihan kita. Kemudian berikutnya ciri fisik dari hewan sembelihan kita itu harus selamat dari yang namanya cacat. Cacat ada macam-macam, tapi cacat yang menghalangi sahnya sembelihan kita ada 4. Ada 4 cacat. Kalau ditemukan pas ngecek binatang, buta sebelah matanya yang jelas kelihatan butanya. Jadi matanya itu aneh sebelah. Buta ini berarti. Yang kedua, pincang. Yang jelas pincangnya. Ketika kita tuntun ternyata deglok. Terus, wah itu pincang berarti. Pincang. Enggak boleh dipakai, enggak boleh dibeli. Yang ketiga, sakit, yang jelas sakitnya. Dekem terus, tidak pernah jalan, lemes. Ini sakit, yang jelas sakitnya. Yang keempat, kurus, kering, tidak ada dagingnya sama sekali karena terlalu tua. Jadi kambing kalau terlalu tua ya mungkin kambing umur 5 tahun. Wah itu sudah tua banget ya. Kalau sapi masih belum, kalau onta itu masih sah, itu sah. Tapi kalau kambing umur 5 tahun ini sudah tua, tulang sumsumnya sudah nggak ada itu, dagingnya sudah nggak ada. Ini nggak sah dipakai untuk korban. Ini cacat
di dalam hewan kurban yang tidak boleh bapak-bapak sekalian pilih hewan itu. Nekat dipilih meskipun harganya murah. Ini murah Pak, 1.500.000 dapat. Dicek, wadah, kok seperti ini, pincang ternyata. Jangan. Atau buta sebelah, atau sakit yang jelas sakitnya, atau kurus banget, tidak ada dagingnya sama sekali. Ini 4 cacat yang menghalangi sahnya sembelihan. Adapun cacat-cacat yang lain seperti telinganya yang rusak gara-gara ditandai pemiliknya ya, dibolongi gitu, akhirnya telinganya sobek, kemudian tanduknya pecah gara-gara tabrakan sama yang lain, maka ini makruh saja dipakai untuk korban. Korbannya tetap sah. Tapi kalau cari yang afdol, cari yang selamat dari cacat itu semua. Tanduknya bagus, Masya Allah. Kemudian telinganya sempurna, tubuhnya gemuk, harganya mahal. Apalagi kalau bisa dicari seperti kambing yang disembelih Nabi dahulu, amlahaini, ada corak hitam sama putihnya, itu lebih utama juga. Jadi kalau uang yang kita siapkan untuk korban ini lebih ya, punya dana lebih 5 juta misalkan, ini pilihannya bisa banyak. bisa milih. Oh, ini kambing etawa gede, ini kambing Jawa, wah ini kambing yang di Gunung Kidul itu apa namanya itu, Marimo ya, kambing gunung itu yang gemuk-gemuk, ginuk-ginuk itu, wah itu bagus, itu dagingnya banyak. Nah, itu kalau dananya lebih bisa milih yang terbaik. Tapi kalau dananya yang pas-pasan seperti 2 juta atau 1.500.000, nah ini harus pinter-pinter milih ini. Jangan sampai umurnya kurang atau cacatnya ada sampai bikin tidak sah sembelihannya. Ini ma'asyiral muslimin, syarat yang kedua, seorang binatang yang dipakai untuk disembelih nanti selamat dari namanya cacat. 4 cacat ini aja ya. 4 cacat ini saja. Adanya masih lama. Oh, 1 menit lagi ya. Mungkin ini cukup, ma'asyiral muslimin dan muslimat, barakallahu fikum, sebagian masalah tentang fikih kurban. Sebagian yang lain insyaallah akan kita sambung di kesempatan yang lain, seperti tata cara menyembelih, waktu penyembelihan, kemudian tentang panitia penyembelihan, apakah boleh dipakai dagingnya untuk makan panitia, kemudian menyikapi kulit ini yang sejak dahulu sampai sekarang yang mungkin di beberapa tempat jadi masalah. Kulit ini bolehkah dijual, masuk ke kas masjid, atau tetap harus dibagi juga? Maka ini insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mungkin sebelum adzan berkumandang ada sedikit waktu untuk mengisi untuk pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Bu. Nggih. Patungan untuk korban. Nggih. Iya. Wallahu ta'ala alam, seperti yang kita bahas tadi, kambing itu hanya sah untuk 1 orang, sapi itu boleh 7 orang. Lah ini 1 kambing kok untuk 1 sekolahan, jumlahnya pinten Bu? Oh, 1 kambing untuk 30 orang. Maka kalau kalau saya jawab sesuai syarat yang kita bahas tadi, ini tidak sah dinamakan korban, tapi tetap boleh dilakukan untuk pembelajaran anak-anak, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau menyembelih, kira-kira di atas namakan siapa itu Bu?
Oh, untuk kelas. Ya, kelasnya dapat pahala ya. Itu bagusnya solusi dari saya, Bu. Itu uang dikumpulkan, diberikan ke bapak gurunya. Nanti korbannya si bapak guru itu. Dinamakan bapak gurunya. Pak, ini hadiah dari kelas untuk bapak, tapi untuk beli korban ya, jangan untuk beli motor. Nah, gitu ya. Untuk beli korban. Itu sah, saling tolong menolong, seseorang bisa menyembelih korban. Daripada disembelih tapi tidak dapat pahala korban, tapi hanya pahala makan-makan gitu aja. Kebersamaan, dibagikan dagingnya, makan-makan saja. Jadi nggak ada satu kambing ceritanya untuk 30 orang korban, nggak ada. Tapi boleh dilakukan hanya sekedar untuk pembelajaran anak-anaknya saja. Wallahu taala a'lam. Mau? Oh iya. Oh ya, insya Allah akan kita bahas di sana. Korban yang kita sembelih itu ada 3 bagian yang selayaknya untuk dipisah-pisah. Sepertiga untuk kita makan, kita dan keluarga, sepertiganya. Sepertiga kita hadiahkan, sepertiganya kita sodakohkan. Jadi pertanyaannya, apakah korban yang kita sembelih boleh kita makan? Boleh banget, boleh, gak ada masalah. Sebagiannya kita makan, sebagiannya kita berikan ke yang lain. Nah, ini insya Allah akan kita ulangi di pertemuan yang akan datang. Pembagian daging ini bagaimana sih porsinya? Cukup nggih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pekan depan, maaf 2 pekan yang lalu, 2 pekan lagi insya Allah ini kita sambung. Kita akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.